Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-19. Dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus secara pribadi bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dengan sabdanya demikian, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa roti ini harus dimiliki dan dinikmati oleh setiap orang yang ingin memperoleh kehidupan kekal. Betapa bahagianya orang-orang yang memiliki roti ini, roti kehidupan, karena dia pasti tidak perlu lagi bekerja keras untuk mendapatkan roti lain yang dapat mengenyangkan perutnya hanya untuk sesaat saja. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Sabda Yesus yang ia sampaikan pada hari Minggu biasa ke-19 ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Karena bagi mereka, Yesus hanyalah anak seorang Yusuf, tukang kayu, dan mereka mengenal juga ibunya, Maria.
mereka hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus dan telah membutakan hati mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan manusia. Itulah sebabnya Yesus tetap menegaskan bahwa dirinya adalah roti hidup yang telah diutus oleh Bapa, dan hanya Dia sajalah yang pernah melihat Bapa untuk menegaskan bahwa Dia sungguh Putra Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya dalam perikop Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Tuhan Yesus juga membangkitkan kembali ingatan para pendengarnya akan mana yang turun dari surga, agar mereka memahami bahwa roti hidup, yakni dirinya sendiri, yang diperkenalkannya itu bukan seperti mana yang telah dimakan oleh nenek moyang mereka dan saat ini telah mati. Tidaklah demikian dengan roti hidup yang turun dari surga. Setiap orang yang menikmatinya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, saudari, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk merefleksikan dua hal berikut ini. Yang pertama, ketika hati setiap kita fokus untuk memperhatikan kebutuhan fisik saja, maka hati kita pasti akan tertutup untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menyadari kehadiran Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Semakin kita mencurahkan seluruh waktu, tenaga, energi kita untuk memperoleh kenikmatan dunia ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mencari, untuk memperoleh dan menikmati roti hidup yang dijanjikan oleh Yesus. Mata hati kita pasti tertutup untuk menyadari, untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup harian kita. Hal kedua yang saya mau ajak kita refleksikan pada kesempatan ini adalah ketika Tuhan Yesus secara pribadi menyatakan dirinya sebagai roti hidup, maka kita diingatkan untuk tidak menghabiskan seluruh waktu, tenaga kita hanya untuk mengejar kebutuhan jasmani semata, hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi. Tetapi kita juga harus fokus untuk mencari roti hidup, untuk mencari dan menemukan Yesus yang adalah roti hidup. Tentu hal ini bukan berarti bahwa kebutuhan jasmani tidaklah penting. Yesus hanya mau menegaskan kepada kita sekalian
supaya kita jangan pernah lupa, supaya kita senantiasa mencari sumber hidup yang abadi, yakni Tuhan sendiri yang hadir secara nyata dalam Ekaristi Maha Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga sabda Tuhan yang kita dengar bersama pada hari Minggu biasa ke-19 ini mengingatkan kita untuk berjuang, berusaha, mengutamakan kehidupan surgawi. Mengingatkan kita bahwa kehidupan duniawi hanyalah sarana untuk memperoleh kehidupan kekal. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala hal. Jika ada persoalan dalam hidup ini, jika kita mengalami sakit, jika kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, dan berbagai persoalan apapun yang kita hadapi, mari serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.